Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Live TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di pagi hari ini dalam forum diskusi untuk melihat dinamika dan situasi politik, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam beberapa hari ini kita melihat ada dinamika yang sangat menarik dan patut menjadi teladan bagi kita sekalian, bahwa ada beberapa langkah penting yang sudah diambil oleh Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, dalam melihat situasi dan kondisi terutama perekonomian serta dalam sistem penataan keuangan daerah yang memang dalam posisi tidak begitu baik. Dan hal ini bukan merupakan satu isu yang hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi isu tentang defisit anggaran adalah merupakan satu fenomena umum yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang semakin hari merupakan suatu ancaman bagi kita bersama dalam kehidupan sehari-hari maupun bagi pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dalam penataan sistem manajerial keuangan daerah. Jadi kembali lagi kami pertegaskan untuk menjadi penambahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa yang dimaksudkan dengan defisit anggaran adalah satu situasi di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ataupun target pendapatan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dalam kuartal tahun berjalan. Dan memang untuk defisit anggaran atau satu daerah yang selalu ditimpa oleh defisit anggaran akan memunculkan risiko-risiko yang akan terjadi. Di antaranya akan menimbulkan satu sistem pemerintahan yang berjalan dengan dibebankan oleh hutang-hutang oleh karena tidak tertutupnya anggaran untuk membebani proyek tahun berjalan tersebut. Akan memunculkan hutang yang dibebankan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga itu ya kontraktor, para supplier, ataupun akan terjadi hutang kepada para honorer atau gaji-gaji honorer yang terlambat pembayarannya. Lawan daripada defisit anggaran adalah surplus anggaran. Satu daerah dikatakan surplus anggaran apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Artinya dapat kita jelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menutupi belanja langsung maupun tidak langsung dalam tahun berjalan akan tertutupi dengan baik dan meninggalkan sisa anggaran yang cukup besar dalam rangka penguatan belanja tahun berikutnya. Inilah yang dikatakan dengan surplus anggaran. Lalu masyarakat akan bertanya, mengapa sampai bisa terjadinya defisit anggaran dalam lingkungan pemerintah daerah? Dapat kami jelaskan bahwa sebetulnya ada banyak sekali hal yang mempengaruhi terjadinya defisit anggaran. Tetapi untuk mempersingkat penjelasan kami di pagi hari ini, kita hanya mengambil tiga penyebab utama sehingga dapat mengakibatkan terjadi defisit anggaran. Untuk yang pertama, bahwa pengelolaan organisasi pemerintah daerah tidak dijalankan secara profesional dan proporsional. Adanya upaya-upaya kebijakan-kebijakan untuk melakukan penerimaan pegawai honor daerah melebihi kebutuhan daerah dan berpotensi melibatkan kepentingan-kepentingan politik dalam perekrutan
pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, memunculkan jumlah yang sangat besar, menjadikan beban bagi negara atau daerah dalam membayar upah daripada honorer tersebut. Inilah yang merupakan faktor utama yang kami pelajari dan merupakan satu hal yang sangat mudah dibaca oleh siapapun di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang kedua, hal yang bisa mempengaruhi terjadinya defisit anggaran adalah penurunan tingkat penjualan produk-produk daerah atau penurunan tingkat pemasaran produk-produk andalan daerah, baik pada pasar domestik maupun pasar global. Akibat daripada penurunan pemasaran produk-produk andalan daerah akan menurunkan jumlah pendapatan retribusi daerah, dan ini secara langsung akan berpengaruh pada target pendapatan daerah yang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan ini yang kita katakan bahwa apabila ekonomi global turun, maka akan berpengaruh juga kepada ekonomi domestik. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro terhadap pertumbuhan investasi. Artinya ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sedikit mengekang dunia usaha, sehingga menutupkan peluang-peluang kerja atau ketersediaan lapangan kerja, dan hal ini akan berdampak pada tingginya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Fungsi daripada dunia investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Artinya kalau tersedianya banyak lapangan kerja akan menumbuhkan tingkat daya beli masyarakat, dan dengan meningkatkan daya beli masyarakat akan berpengaruh pada pendapatan retribusi daerah, sehingga ini adalah merupakan simbiosis yang saling mendukung antara penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan retribusi daripada pemerintah. Lalu kita akan mengetahui siapa yang akan sangat berisiko menanggung persoalan apabila defisit anggaran dari tahun ke tahun melanda satu pemerintahan daerah. Apa yang harus kita ketahui bersama bahwa yang akan menanggung risiko besar apabila satu daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit anggaran adalah pimpinan daerah tersebut, baik bupati, gubernur maupun presiden dalam suatu negara. Kita ketahui bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan demokrasi, di mana undang-undang telah menggariskan bahwa masa waktu pemerintahan bagi seorang pejabat daerah maupun pejabat presiden adalah 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun ini merupakan satu fase di mana masyarakat akan selalu menilai dari waktu ke waktu bagaimana sistem seorang pejabat atau kepala daerah menjalankan tugasnya. Dan apabila dari waktu ke waktu di dalam sistem pemerintahan tersebut mengalami defisit anggaran, maka akan menimbulkan kejenuhan berpikir bagi masyarakat apabila defisit anggaran tersebut selalu dijadikan pokok pemerintahan ataupun selalu dijadikan alasan dalam melumpuhkan program-program pemerintahan yang sedang jalan. Masyarakat pasti akan sangat apatis dan sangat-sangat tidak percaya kepada seorang pimpinan daerah yang selalu beralasan defisit anggaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada program-program pembangunan yang tidak dapat dijalankan oleh karena defisit anggaran. Inilah yang merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga demikian, risiko terbesarnya untuk seorang kepala daerah apabila selalu bermain dengan alasan-alasan defisit anggaran adalah masyarakat tidak akan memilih Anda
pada 5 tahun yang akan datang. Karena dengan ketidakmampuanmu, hanya dengan beralasan defisit anggaran, Anda melumpuhkan cara berpikir masyarakat tentang kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh mereka. Lalu bagaimana supaya seorang kepala daerah bisa lepas daripada defisit anggaran dan tidak terjebak dalam janji-janji ataupun penganggaran-penganggaran yang kosong yang tidak dapat direalisir? Satu hal yang harus kami ingatkan bahwa pemerintah daerah hendaknya menjalankan sistem tata keuangan daerah dan menghindar daripada politik keuangan daerah. Jangan sampai untuk mempertahankan neraca keuangan daerah, kemudian Anda memasukkan rencana anggaran yang cukup besar, padahal kenyataannya uangnya tidak ada. Realistis dalam memprogramkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang cukup bermanfaat bagi masyarakat dengan anggaran sesuai dengan apa yang telah tersedia adalah merupakan hal yang lebih bermartabat daripada Anda menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal atau menganggarkan biaya atau anggaran pendapatan belanja daerah yang besar padahal kenyataannya kosong. Ini yang sangat menyakitkan hati masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu kami ingatkan kepada siapapun pemerintah daerah dan dimanapun Anda berada. Demikian sedikit pesan dari kami. Sebelum kami mengakhiri diskusi kita di pagi hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV agar kami akan tetap eksis untuk memberikan sedikit nasihat, petua, ataupun petunjuk bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.